Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang aliran kalam. Pastikan kalian menonton sampai habis dan mencatat poin-poinnya. Oh ya, sebelumnya saya Ahmad Alamuluda dengan NIM 2121257. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran akidah halal. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu persatuan umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam bersatu tanpa aliran-aliran atau firqah. Segala permasalahan diselesaikan dengan petunjuk Nabi dan para sahabat mematuhinya. Rasulullah SAW melarang perdebatan yang bisa memicu pemecahan. Embrio perpecahan muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terutama mengenai siapa yang berhak menggantikan pemimpinan umat. Nah, penting digarisbawahi di sini yaitu memang pada masa Nabi Muhammad SAW hidup itu Islam tanpa aliran dan segala persoalan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Rasulullah juga melarang juga karena dapat memicu perpecahan. Setelah Rasulullah SAW wafat, muncul perpecahan terkait suksesi kepemimpinan. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Berikutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang masa Khulafaur Rasyidin. Kita sudah tahu akhiran kalam, urutan Khulafaur Rasyidin, Abul Muhammad, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Abu Bakar, sekian pemaparan persatuan umat Islam masih terjadi tentang kedatangan seperti Nabi palsu dan keenggaan akhiran kalam orang membiarkan. Pada masa Utsman bin Affan ini, reformasi administrasi menyebabkan situasi politik tidak stabil yang memuncak dengan pembunuhan Utsman. Sekian peristiwa ini dikenal sebagai al-fitnah saya tentang Al-Kubro yang memicu perpecahan lebih lanjut dengan perang Jamal dan Siffin, mohon maaf, yang mengakibatkan terjadinya golongan Syiah atau Umaran Penuhi Wabarakatuh. Nah, memang pada masa Abu Bakar dan ini terjadi beberapa dari saya tentang beberapa permasalahan ilmu seperti muncul akhir Rasul dan orang-orang tidak membiarkan, mohon maaf, wahul munafik lawan tori, gejala situasi yang muncak terjadi pada saat pemaparan materi Utsman bin saya tentang wafat. Hal ini memicu atau adanya perang Jamal dan Siffin. Kurang lebihnya mohon maaf, wahul maaf. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu masa Bani Umayyah. Pada masa ini perdebatan akidah semakin tajam. Masuknya pemeluk Islam dari berbagai daerah mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam. Pemerintahan yang represif memicu sikap apatis pada sebagian umat yang berkembang menjadi paham Jabariyah oleh Jam bin Safwan. Reaksi ini terhadap paham konsep teologi Qadariyah oleh Ma'bad al-Juhani. Nah, pada masa Bani Umayyah ini perdebatan akidah meningkat karena umat Islam sendiri mulai mempertanyakan masalah qadar dan istiwa. Kemunculan pemikiran kalam disebabkan oleh masuknya pemeluk Islam dari berbagai daerah dengan latar pemikiran yang berbeda. Namun ada juga yang menentang paham Jabariyah ini, yaitu paham Qadariyah yang dipimpin oleh tokoh seperti Ma'bad al-Juhani. Beberapa sahabat dan ulama seperti Hasan al-Basri menolak terlibat dalam perdebatan tersebut. Sementara Hasan al-Basri sendiri menyatakan bahwa orang mukmin yang berdosa tetap mukmin meskipun dianggap sebagai orang fasik. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Hubungan intensi antara bangsa Arab dan Ajam melahirkan corak pemikiran baru. Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia menghasilkan transfer ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam ilmu kalam. Karya-karya seperti Alim wal Muta'alim oleh Abu Hanifah dan Al-Fiqhu al-Akbar oleh Imam Asy-Syafi'i muncul.
pada masa Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Wasik Mu'tazilah menjadi paham yang resmi. Nah, pada masa ini juga hubungan intens antara bangsa Arab dan bangsa Ajam memunculkan pemikiran baru dalam ilmu kalam. Para ulama mulai menulis karya-karya sistematis untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah. Munculnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dengan pemikiran garis tengah yang tersebar luas dan dikembangkan oleh murid-muridnya, salah satunya yaitu Imam al-Ghazali. Ya, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu materi tentang sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang pesat dan menjadi mayoritas umat Islam. Dikenal sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran Wasatiyah yang mudah dipahami dan menggabungkan dalil nakli dan akal atau filsafat membuatnya banyak diikuti. Pada abad ke-8 Hijriah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus mengkritik pemikiran Asy'ariyah, memulai gerakan Salafi. Nah, pada masa ini juga paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang pesat menjadi mayoritas umat Islam dengan corak pemikiran yang wasatiyah, mudah dipahami dan mengintegrasikan dalil nakli atau nas dengan pendekatan akal atau filsafat. Mereka dikenal sekarang sebagai paham Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Di awal abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang menolak beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah dikenal sebagai gerakan Salafi. Selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam diantaranya seperti Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Oke, sekian pemaparan materi dari saya tentang ilmu kalam atau akhiran kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.